Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa aslaha dzata bainina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sayyidi waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi allazina nasharul islam ilman wa yaqina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang sangat istimewa, sampai-sampai baginda Nabi SAW menganjurkan kita umat Islam untuk membacanya di hari Jumat, yaitu surat Al-Kahf. Bahkan baginda Nabi dalam salah satu hadisnya bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya cahaya yang meneranginya sampai hari Jumat berikutnya. Mengapa surat Al-Kahfi begitu istimewa sampai-sampai Nabi mengkaitkannya dengan hari yang istimewa, yaitu hari Jumat? Ternyata kata para ulama, di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala merangkum 4 jenis ujian atau fitnah yang bisa dihadapi oleh umat manusia, sekaligus memberikan resep penawar bagaimana untuk keluar dari ujian tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fitnah yang pertama adalah ujian memegang kebenaran. Ujian memegang prinsip kehidupan di tengah-tengah lingkungan yang barangkali tidak mendukung kebenaran itu. Maka dalam surat Al-Kahfi misalnya Allah menceritakan kisah 7 orang pemuda yang hidup di zaman Romawi, yang dikucilkan oleh lingkungannya, bahkan diusir dari lingkungan sekitarnya hanya gara-gara mempertahankan akidah yang ia yakini. Lalu 7 pemuda itu bersembunyi untuk melindungi diri ke dalam goa. Maka nama surat Al-Kahfi sebenarnya untuk mengabadikan kisah ini. Kahf artinya goa. Di dalam goa yang penuh dengan kegelapan itu Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada mereka. Am hasibtum anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sering dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ingin memiliki tekad mempertahankan konsisten di jalan kebaikan, justru yang datang untuk menjadi penghalang adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ketika kita ingin memegang nilai-nilai kejujuran di dalam lingkungan kerja misalnya, maka tak jarang yang memprovokasi untuk berbohong justru sahabat kita sendiri. Ketika sebagai seorang ayah kita berkomitmen untuk mencari nafkah yang halal, tidak jarang yang menggoda kita untuk menyimpang justru keluarga terdekat. Bisa istri atau justru anak kita sendiri. Maka menghadapi ujian jenis pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan resepnya di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah jiwamu untuk terus bersama orang-orang yang soleh, berkumpul dalam komunitas yang baik, yang isinya mengajak kebaikan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
tidak ada nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam kecuali nikmat yang bernama suhbatul akhyar, memiliki teman, memiliki kerabat yang senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jenis ujian yang kedua yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi adalah fitnatul amwal, yaitu ujian yang berupa harta. Maka dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala menceritakan ada dua orang bersaudara, yang salah satu di antara mereka ada yang Allah anugerahkan harta yang berlimpah. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad, kisah dua orang bersaudara yang mana salah satu di antara keduanya Allah anugerahkan kebun yang begitu luas. Yang kebun itu tumbuh di dalamnya anggur dan kurma-kurma. Bahkan airnya memancar deras dari dalam tanahnya. Inilah bentuk ujian yang pertama. Ketika seseorang mendapatkan harta, ia melihat ke atas, rasa syukurnya bisa jadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Dan justru sebaliknya ketika ia melihat ke bawah, justru ada kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Allah Ta'ala melanjutkan, wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Seorang yang dilimpahkan harta berlimpah itu berkata pada saudaranya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran. Lihatlah, hartaku jauh lebih banyak dan pengikutku jauh lebih loyal daripada pengikutmu. Inilah ujian harta yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Lalu tak jarang juga orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya justru menjadikan bayangannya terhadap negeri akhirat perlahan-lahan pudar. Bahkan bayangan kematian pun rasanya menjadi jauh. Maka Allah mengatakan, yahsabu annama lahu akhladah. Sebagian orang mengira hartanya akan membuat ia kekal. Sebagian orang mengira hartanya akan membuat ia akan lama berada di alam dunia ini. Maka obat penawar yang Allah tawarkan di dalam surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhuruhu riyah. Ingatkanlah kepada umatmu wahai Muhammad tentang permisalan kehidupan di dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama. Hidup di dunia tidak ubahnya seperti air yang kami turunkan ke atas muka bumi dari atas langit. Lalu air itu bercampur dengan tanah dan dari tanah itu menumbuhkan tanaman tumbuhan yang subur. Fa asbaha hashiman tazruhu riyah. Lalu tak lama tumbuhan itu kering, lalu layu dan ia hilang diterpa angin. Begitulah siklus kehidupan di dunia ini. Allah ingin mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini singkat. Hidup di dunia ini sekilas dan amat cepat berlalunya. Bahkan iblis pun yang oleh Allah diberi kesempatan hidup sampai hari kiamat, pada akhirnya akan merasakan kematian. Bahkan malaikat maut pun yang mencabut nyawa, pada akhirnya akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernafas, segala sesuatu yang memiliki jiwa, pada pangkal ujungnya pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang ketiga yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahf adalah fitnatul ilm. Ujian yang berupa ilmu. Digambarkan di dalam surat Al-Kahfi tentang kisah bagaimana Sayyidina Musa alaihissalam ketika ditanya oleh kaumnya Bani Israel, wahai Musa, man a'lamu ala wajhil ard. Siapakah kira orang-orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas yang ada di atas muka bumi ini? Maka Nabi Musa alaihissalam tanpa ragu mengatakan, ana a'lamu man fil ard. Akulah orang yang paling pintar di atas muka bumi ini. Akulah orang yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Maka persis setelah itu Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menegur Nabi Musa
memerintahkannya agar belajar kepada seorang hamba Allah yang tidak terkenal bernama Khidir alaihissalam. Seakan Allah ingin mengajarkan pada kita bahwa ketika seseorang sudah merasa pintar, di saat itulah dia sebenarnya harus kembali belajar. Ketika seseorang sudah merasa berilmu, di detik itulah dia harus kembali mencari ilmu. Allah Ta'ala tepis dugaan Musa alaihissalam dalam ayatnya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wahai Musa, ingatlah, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Di atas orang yang pintar ada yang lebih pintar. Di atas orang yang memiliki wawasan ada yang wawasannya jauh lebih luas dari dirimu. Lalu penyakit selanjutnya yang disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi bagi orang yang memiliki ilmu, biasanya ia cenderung tergesa-gesa memvonis orang lain yang tidak sesuai dengan kadar keilmuannya, karena mungkin ilmunya belum sampai ke taraf itu. Maka kita lihat kisah Musa dengan Khidir. Ketika Sayyidina Musa menjadi murid Sayyidina Khidir, Khidir memberikan syarat, wahai Musa, kau boleh menjadi muridku dengan satu syarat, jangan pernah melontarkan pertanyaan sebelum aku mempersilahkan. Tapi apa yang terjadi? Perjalanan baru sesaat, Nabi Khidir alaihissalam membocorkan perahu yang ia tumpangi. Nabi Musa sudah tidak terima. Wahai Khidir, bagaimana mungkin kau melakukan ini? Perjalanan dilanjutkan. Lalu Khidir membunuh seorang anak kecil yang ia temui di jalan. Lagi-lagi Nabi Musa mengingkari. Bagaimana mungkin kau qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Bagaimana mungkin kau membunuh seorang anak yang tidak punya dosa? Lalu perjalanan dilanjutkan lagi. Nabi Khidir alaihissalam masuk ke sebuah desa di mana penduduknya pelit. Lalu Nabi Khidir membangun sebuah rumah yang dimiliki oleh anak kecil dan tanpa meminta upah sedikit pun, secara sukarela. Lagi-lagi Nabi Musa mengingkari, bukankah bisa kita meminta upah agar kita bisa minum di hari yang terik ini? Saat itulah Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainak. Disinilah titik perpisahan antara aku sebagai guru dan kau sebagai murid. Sesungguhnya aku melakukan ini bukan tanpa alasan. Hanya saja kau belum tahu ilmunya. Adapun perahu yang aku tumpangi itu, aku bocorkan karena aku sudah tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan sana akan ada perampok yang akan merampas perahu-perahu yang masih bagus. Maka aku rusak perahu ini agar dia tidak diambil objek oleh para perampok itu. Adapun anak kecil yang tadi aku bunuh, sesungguhnya Allah memberikan kabar kepadaku, sesungguhnya ia memiliki orang tua yang saleh dan anak itu dikhawatirkan kufur. Maka Allah akan menggantinya dengan anak yang saleh. Adapun rumah yang aku bangun, karena di dalamnya ada harta peninggalan milik kedua orang tuanya, milik anak yatim, yang Allah Ta'ala ingin menyelamatkan harta itu. Wahai Musa, janganlah tergesa-gesa memvonis sesuatu yang kau belum mengetahui ilmunya. Masyarul hadirin yang mulakan Allah. Lalu ujian yang keempat yang bisa kita pelajari dan Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi adalah fitnatul jah. Ujian diberi amanah, kekuasaan dan jabatan. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala di akhir Al-Kahfi menceritakan wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang kisah seorang raja bernama Dzulqarnain, yang di dalam sejarah disebut Alexander the Great. Seorang raja yang dikatakan kekuasaannya hampir sepertiga bumi, dari timur hingga barat, bahkan dari Romawi sampai Persia. Apa yang dilakukan Alexander Dzulqarnain ketika ia diberi kekuasaan? Allah Ta'ala menceritakan di bagian bumi bagian barat, ia menegakkan keadilan. Wa amma man zalam fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Yang berlaku zalim akan aku beri hukuman, dan yang berlaku baik akan aku beri apresiasi. Lalu setelah itu Dzulqarnain pergi ke arah timur. Di arah timur ia menemukan kelompok masyarakatnya yang tidak memiliki bangunan-bangunan rumah, bahkan hanya untuk melindunginya dari terik sinar matahari. Lalu Dzulqarnain memberikan fasilitas itu. Lalu yang terakhir,
Zulkarnain pergi ke wilayah bumi bagian utara. Ternyata ia menemukan sekelompok orang yang dizalimi oleh orang-orang yang kuat. Qalu ya Zulkarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj menzalimi kami. Mungkinkah kau membangun benteng bagi kami agar mereka tidak bisa masuk kemari untuk menzalimi kami? Maka Ya'juj dan Ma'juj dihalangi oleh benteng yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Tapi lihatlah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Zulkarnain berhasil menegakkan keadilan, berhasil menolong orang-orang yang lemah, Zulkarnain tidak pernah sedikit pun menisbatkan keberhasilan itu pada dirinya sendiri. Ia tidak pernah menepuk dada membanggakan bahwa keberhasilan itu berkat jerih payah dirinya. Allah Ta'ala mengisahkan perkataan Zulkarnain dalam Al-Kahfi. Qala haza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Apa yang aku peroleh semua ini, keberhasilanku dalam mengelola kekuasaanku ini, rahmatun min rabbi, semuanya adalah rahmat, semuanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berjerih payah, ketika dia bekerja dengan giat, semua keberhasilannya tidak pernah ia nisbatkan pada dirinya, tapi Zulkarnain menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, itulah tadi 4 hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi, sehingga tidaklah salah ketika baginda Nabi mengatakan siapa yang rutin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka niscaya Allah memberikannya cahaya yang meneranginya minimal sampai Jumat berikutnya. Tentu saja membaca dengan mentadabburi isinya, dengan memahami ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba yang diberikan cahaya oleh Allah, yang dengan cahaya itu kita bisa menerangi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mattasalat ainun binazar wa udhunun bi khabar, amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa ati'uh fa inna ta'atahu hiya aqwamu aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin allazina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata waz zalimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.